Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayak bantal barangnya. Saya doakan mudah-mudahan hidupnya barokah. Amin. Yang sakit mudah-mudahan sembuh. Amin. Diberikan obat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang jomblo, yang masih mudah-mudahan cepat dapat jodoh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang belum punya anak, mudah-mudahan dapat cepat dapat ngomongan, jadi anak yang soleh solihah, Amin. jadi dzurriatan thayyibah. Yang apalagi yang punya utang, ada yang punya utang, mudah-mudahan cepat dilunasi oleh Allah, diberi limpahan rezeki halalan thayyiban, barokah manfaat. Kita semua mudah-mudahan husnul khotimah, Allahumma Amin. Ini ada dua tema. Yang pertama apa itu? Isra Mi'raj. Yang kedua ada haul. Ini ngaji yang berat, ngaji yang sulit karena tidak bisa diterima oleh akal. Makanya dalam kitab ini bagian dari sesuatu yang muskil. Muskil itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal. Yang menerima hanya ranahnya agama. Maka ini pelan-pelan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, sholatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Hadratul mutaromin ngarsanipun para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, para asatidzah, wabil khusus Yai Munawir selaku Roy Surya MWCNO Airupas yang sangat saya takzimi. Ada Yai Zen, ada Ustadz Rosyid selaku pengasuh Yayasan Salafiyah Sekumpul, ada Gus Arwani, ada kiai-kiai yang semua tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pada aparatur pemerintah ada Pak Kades kalau hadir, ada Pak Kepala Dusun atau Pak Kadus, ada lagi pihak kepolisian, ada yang rawuh nopo mboten iki? Udah ada, alhamdulillah. Karena kalau ada pihak kepolisian ini harus menggunakan protokol kesehatan, harus jaga jarak, dan saya harus turun sebentar untuk ngambil masker. Kemudian seluruh panitia
ketua panitia Gus Arwani dan semua teman-teman Banser, Ansor, teman-teman Hadroh apa namanya? Jamaah Hadroh Nurul Istiqomah. Nur itu cahaya, istiqomah itu tetap, istiqomah itu ajek kalau bahasa Jawa. Kalau bahasa sininya apa? Tetap dan kontinu. Kontinu itu terus menerus, itu namanya istiqomah. Ibaratnya kita istiqomah dalam sholat, berarti kita istiqomah terus menerus. Maka mudah-mudahan jamaah Nurul Istiqomah ini selalu menjadi hiburan dan menjadi hikmah daripada umat Rasulullah untuk membawakan sholawat-sholawat, untuk membawa kita, mengantarkan kita kepada mahabbah ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Dan seluruh hadirin hadirat masyarakat Air Upas yang saya banggakan, yang insya Allah pada malam hari ini dirahmati oleh Allah, yang insya Allah pada malam hari ini diberkahi oleh Allah karena sudah menghormati ada peristiwa yang namanya Isra Mi'raj maupun haul Mbah Yai Gede dan haul sekumpul. Jamaah yang berbahagia, seperti saya katakan di awal bahwa ini adalah persoalan yang paling muskil di dalam agama, paling tidak bisa diterima oleh akal. Makanya saya senang ketika ada masyarakat Air Upas, ada teman-teman yang mengadakan acara yang seperti ini. Karena ini dulu Isra Mi'raj ini adalah peristiwa tes keimanan bagi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini juga saya melihat masyarakatnya juga beda-beda ini. Beda-beda itu artinya tidak semuanya santri. Jadi, dan memang ini saya senang di Air Upas beberapa hari yang lalu datang, saya dari Yogyakarta ke sini itu punya masyarakat yang beragam. Beragam itu bagaimana? Terutama teman-teman yang sering ke musola, santri-santrinya Ustadz Rosid itu. Ini punya dinamika yang berbeda-beda, punya keanehan yang berbeda-beda. Maka saya akan cerita, dulu itu Rasulullah punya murid, ini juga berbeda-beda. Murid yang pinter-pinter, murid yang tawadhu seperti Sayyidina Ali, seperti Sayyidina Abu Bakar. Apapun yang dibutuhkan oleh Rasulullah, baik dalam haliah pribadi maupun dalam hal konteks dakwah, itu diberikan. Sayyidina Abu Bakar punya menjadi saudagar kaya, punya apapun diberikan kepada Rasulullah. Punya unta 1000 dikasihkan oleh Rasulullah. Sayyidina Utsman saudagar kaya, punya apapun yang dimiliki dikasihkan kepada Rasulullah. Ini sahabat-sahabat yang dekat dengan Rasulullah, sahabat-sahabat yang khusyuk, yang tawadhu. Seperti Sayyidina Ali punya julukan namanya Babul Ilmi, itu Rasulullah, wa Aliyu babuha. Nah, pintunya itu adalah Sayyidina Ali. Maka pinternya luar biasa Sayyidina Ali. Nah, ini adalah gambaran kecil dari sahabat-sahabat Rasulullah, gambaran kecil dari murid-murid Nabi. Tapi ada juga murid-murid Nabi itu yang
sedikit beling. Suatu saat Nabi itu datang, ada sahabat Nabi yang datang mencari Nabi. Ya Muhammad, 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 teriak-teriak di masjid. Lalu Sayyidina Umar marah, nyabut pedangnya, mau dibunuh. Ini sahabat dari mana kok ndak sopan banget? Padahal sudah dilarang oleh Allah, la taj'alu du'a ar-rasuli ka du'a ibadikum ba'do. Dilarang kita memanggil Nabi itu dengan menyebut namanya. Tapi sahabat-sahabat biasanya menyebut dengan ya Habiballah, ya Rasulullah, dan seterusnya, ya Nabi Allah, dan seterusnya. Maka pada saat itu sahabat-sahabat yang di Mekah tidak ada yang menyebut Nabi dengan Muhammad, tidak ada. Tiba-tiba ada sahabat yang datang dari jauh menyebut nama Muhammad dengan berteriak-teriak di sekitar masjid. Maka Sayyidina Umar seketika itu mencabut pedangnya, pengen dibunuh, pengen dikepenggal kepalanya. Tapi kata Nabi apa? Ya Umar, jangan. Itu memang sahabatku dari jauh, memang ada di kampungnya begitu. Akhirnya oleh Rasulullah, ya saya di sini, ada apa, sini. Ya Muhammad, saya mencarimu di mana-mana nggak ada. Sekarang saya sudah ketemu, sebelumnya saya pengen cari toilet. Nah, dikiranya itu pengen mencari toilet beneran, ternyata enggak, kencing di dalam masjid. Setelah kencing di dalam masjid, tambah marah Sayyidina Umar. Ketika marah itulah, jangan ya Rasulullah, jangan ya Umar, begini ini tetap umatku, meskipun rumahnya jauh di sana. Mereka tidak pernah bertemu dengan aku, tapi mereka cinta dengan aku. Memang ada di kampungnya begitu, kalau kencing sembarangan. Ada pohon sawit dikencingi, ada ban truk dikencingi. Gitu-gitu juga umatku, cuman umatku yang jauh, desanya namanya Airupas. Nah, kira-kira begitu. Ada lagi sahabat yang jenisnya beda lagi. Sahabat ini nggak pernah ibadah, tapi sukanya tidur di masjid. Senengannya mabuk. Jadi dari dulu mabuk itu tidak hanya sekarang, sejak zaman Rasulullah orang mabuk itu sudah ada. Maka sahabat yang jenis begini memang nakalnya luar biasa, senengannya mabuk, tapi kalau pulang ke masjid, tidur di masjid karena cinta dengan Rasulullah. Rasulullah juga tidak marah karena mereka mabuk terus diusir dari masjid. Enggak, Rasulullah itu akhlaknya baik. Makanya Rasulullah hanya dipuji oleh Allah dari ayat Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim, bahwa Allah itu memuji Rasulullah hanya dengan akhlaknya, bukan karena pinternya, tapi karena akhlaknya. Makanya Rasulullah hanya mengatakan innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, ketemu sahabat yang jenis begini, karena seneng mabuk, karena masih nakal, tapi seneng tuh tidur di masjid. Nah, karena seneng tidur di masjid, suatu ketika tanya, begitu pulang dari jamaah, Rasulullah melewati sahabat ini. Akhirnya nanya, ya Rasulullah, ada apa? Mata sa'ah, kapan kiamat? Kenapa kamu takut tanya kiamat? Saya lihat kamu tidak pernah ibadah, sholat yo nggak pernah, ngaji yo nggak pernah, kok tiba-tiba tanya kiamat? Kira-kira ada apa? Ya enggak ya Rasulullah, saya ini meskipun nakal-nakal, tapi saya ini cinta engkau. Kira-kira kalau saya cinta engkau, engkau cinta aku enggak?
Ya kalau kamu cinta aku, ya tentu aku juga cinta kamu. Maka inilah yang menjadi asbabul wurud hadis man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintai aku, maka aku akan mencintaimu. Ini kata Rasulullah. Ya kalau kamu mencintaiku ya Rasulullah, kira-kira kalau engkau masuk surga, masa engkau tega melihat aku di neraka? Ya enggak. Kalau saya masuk surga ya kamu tak ajak ke masuk surga. Saking gembiranya lalu puter-puter serbanya diputer-puter, saking senengnya. Ternyata sahabat yang jenis begitu masih diopeni sama Rasulullah dan tak pernah dilarang. Maka di Eropa juga sama. Saya melihat teman-teman yang di musola, ya ada juga yang suka mabuk, ada juga, tapi saya salut mereka meskipun mabuk pulang tetap di musola. Nggak apa-apa. Ini bagian dari uswah hasanah yang pernah dilakukan oleh Rasulullah, bahwa kita juga menyadari karena suatu saat barokah dari masjid, barokah dari musola akan mengantarkan hati kita, mengetuk kita supaya kita mendekat dengan Allah, supaya lama-lama kalau dekat dengan musola, dekat dengan masjid, ini kecipratan barokah karena sering untuk berjamaah, sering untuk ngaji. Nah, sesuatu yang sering didengarkan bacaan Al-Quran ini mengandung barokah. Maka insya Allah lama-lama orang-orang yang mabuk pun insya Allah lama-lama sadar, dan insya Allah lama-lama juga mau sholat. Ada lagi jenis murid Rasulullah yang datang dari jauh lagi. Ini kenalnya Islam itu hanya ya Karim. Jadi kalau Kang dibilangin ada orang meninggal, ya Karim. Kang, mari kita makan, doanya ya Karim. Karena taunya cuma ya Karim dok, yang lain tidak tahu. Doa makan belum tahu, doa tidur belum tahu, masuk WC ya Karim. Semuanya ya Karim. Nah, suatu saat jenis santri yang model begini, model ya Karim ini suatu saat ke Mekah, pengen ketemu dengan Rasulullah. Sebelum ketemu dengan Rasulullah melakukan tawaf mutari Ka'bah. Tapi yang dibaca karena taunya ya Karim, yang dibaca bukan doa tawaf tapi doa ya Karim. Jadi suatu saat ada geger di kalangan sahabat. Ada sahabat dari jauh tawaf tidak membaca doa tawaf tapi membaca ya Karim, ya Karim, ya Karim, muter Ka'bah ya Karim, ya Karim. Akhirnya ada yang lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini ada sahabat, ada orang yang datang dari jauh tawaf tidak membaca doa tawaf tapi bacanya ya Karim, ya Karim. Ini ada aliran sesat. Kata yang lapor, masa sih? Kata Nabi. Akhirnya didatangi betul ke Ka'bah itu. Nah, Nabi tahu bahwa di situ ada orang yang muter Ka'bah dengan tawaf tapi bacanya ya Karim, ya Karim, ya Karim. Nah, saat muter itulah Nabi lama-lama mengikuti dari belakang ya Karim, ya Karim. Nabi ikut di belakangnya ya Karim. Nah, ya Karim yang asli ini tersinggung. Kamu kok ngikuti saya, kamu menghina saya ya. Kamu menghina saya. Akhirnya balik, digulat, dibanting Rasulullah. Saat dibanting itulah malaikat Jibril turun. Kenapa ya Rasulullah? Apakah engkau menangis karena dibanting oleh orang ini? Tidak Jibril, saya ini menangis terharu. Kenapa? Karena orang ini datang dari jauh, mencintai saya, tapi belum pernah ketemu saya sekalipun. Bahkan semua doa yang dia bisa hanya ya Karim, ya Karim. Maka tawafnya ya Karim. Dia juga tidak tahu kalau saya ini Rasulullah. Begitu dibanting begitu, dia mengatakan begini, kamu kenapa menghina saya ya?
Kalau kamu menghina saya akan saya laporkan sama kekasihku. Akhirnya ditanya sama Rasulullah, siapa kekasihmu? Kekasihku namanya Muhammad Rasulullah Sallallahu. Rasulullah tambah terharu, nggak tahu kalau yang dibanting itu adalah Rasulullah. Lalu ditanya sama Rasulullah, di mana kekasihmu itu Rasulullah Muhammad itu? Saya belum tahu dan belum kenal sama beliau dan belum pernah bertemu. Nanti kalau ketemu saya akan laporkan kamu mengikuti saya dengan ya karim, berarti kamu menghina saya, makanya kamu saya banting. Akhirnya Rasulullah ngaku, ya saya ini Rasulullah, saya ini Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya nangis ya Karim ini, nangis terharu. Ya Rasulullah, saya minta maaf, saya tidak tahu betul, saya orang jauh dari sana, datang jauh-jauh ke sini hanya ingin bertemu engkau ya Rasulullah. Ya gak apa-apa, kata malaikat Jibril, ya meskipun diampuni Rasulullah, tapi dosanya tetap dihitung, katanya. Dosa banting Kanjeng Nabi tetap dihitung. Nah, ya Karim itu seketika langsung bilang, kalau dosa saya yang begini aja dihitung, tak hitung seberapa besar pengampunan Allah. Masa Allah Maha Pengampun, punya sifat namanya Ghafur, punya sifat namanya Ghafar, katanya Maha Pengampun, masa dosa seperti ini aja dihitung? Maka Allah akan saya hitung-hitungan kalau memang dosa saya seperti ini aja masih dihitung. Sejak saat itu ternyata Rasulullah terharu, ternyata ya Karim sepertinya goblok, ternyata pinter. Itu jenis yang satu. Ada lagi sahabat yang khusyuk. Suatu ketika Rasulullah mengutus sahabat namanya Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah bin Abdurrahman diutus ke Madinah oleh Rasulullah untuk menyampaikan sesuatu. Di tengah jalan ternyata melihat ada orang mandi di tengah jalan. Nah, karena melihat auratnya perempuan, saking takutnya sahabat ini, takut akan disiksa oleh Allah kalau melihat aurat perempuan, maka sejak saat itu namanya Sa'labah bin Abdurrahman ini terpejam matanya dan merem. Kalau bahasa Jawanya merem, di sini apa? Terpejam. Matanya terpejam sampai beliau wafat. Ini saking takutnya kepada Allah. Sebelum masalah Isra Mi'raj ini kita mulai, kira-kira saya mau tanya dulu ini, kira-kira santri jenis model air upas ini santri jenis yang mana? Apakah jenis yang sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Utsman, yang semua harta bendanya diberikan kepada Rasulullah, minta onta 1000 dikasih, apapun untuk Rasulullah dan untuk perjuangan dakwah dikasihkan? Sepertinya enggak. Model begini itu sepertinya enggak. Karena kalau ada pengamen, ada pengemis, mesti di sakunya ada matanya, tangannya itu ada matanya. Kalau ngerogoh saku kok yang kelihatan yang merah mesti masuk lagi. Kok yang kelihatan yang biru 50.000 masuk lagi. 20.000 oh masuk lagi. 10.000 ya, Pak. Dipikir-pikir dulu 10.000. Lama-lama masuk lagi. Kalau sudah ketemu uang 5.000, nah ini dipegang tangan kiri. Nah, kalau sudah dipegang tangan kiri sambil cari-cari, kira-kira ada yang lebih kecil enggak ya? Kalau sudah tahu ada uang yang sudah mulai lecek itu, uang 2000-an nah baru dikasihkan. Nah, maka jauh dengan kelasnya sahabat yang namanya sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Utsman, ataupun sahabat namanya Abdurrahman bin Auf, yang semua hartanya diberikan kepada Rasulullah. Sepertinya bukan tingkat itu. Apa kita jenis santri yang jenis siapa ya, misalnya Sayyidina Ali. Sayyidina Ali itu kalau sholat khusyuknya luar biasa.
Sampai ketika suatu saat pas sholat dipanah kakinya, ini tidak terasa karena saking khusyuknya. Tapi sepertinya juga bukan, karena kita ketika sholat, ketika ada orang jualan bakso lewat, pasti dengar ting ting ting, baksonya lewat. Atau kita misalnya sholat duhur, hujan datang, gerotak-gerotak. Dalam pikiran kita, jemuranku kehujanan. Nah, maka kita sulit untuk khusyuk. Sepertinya bukan jenis ini. Ya, yang paling tepat kira-kira jenis yang mana? Jenis yang karim, apa jenis yang leset di masjid tadi? Sepertinya kalau jenis yang Sa'labah bin Abdurrahman karena melihat aurat perempuan lalu terbenam hingga wafat, sepertinya juga bukan. Wong kita ada temboknya aja masih dibolongi. Nah, ini sepertinya bukan. Nah, maka dalam hal ini maka kita bareng-bareng ayo ngaji bagaimana cerita Isra Mi'raj ini diceritakan oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Peristiwa Isra Mi'raj ini Allah hanya mengatakan begini. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Artinya cerita Rasulullah itu diabadikan dalam Al-Quran bahwa Allah memperjalankan, menghibur Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Kenapa Allah menghibur Rasulullah? Karena pada saat terjadinya peristiwa Isra Mi'raj ini Rasulullah sedang galau. Rasulullah sedang galau. Galau kenapa? Galau karena ada dua orang yang meninggal, yang wafat, dan dua-duanya ini orang yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dua orang ini siapa? Satu pamannya, namanya Abu Thalib. Berpengaruh apa? Pamannya namanya Abu Thalib ini bapaknya Sayyidina Ali. Maka Ali itu bin Abi Thalib. Nah, Abi Thalib ini dari kecil orang yang melindungi Rasulullah sampai beliau wafat. Abi Thalib ini ketika orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi mengancam nyawanya, yang melindungi adalah pamannya, ini adalah Rasulullah. Maka orang yang namanya Abi Thalib ini sangat berpengaruh terhadap kehidupan Rasulullah. Bahkan ketika Rasulullah masih muda, beliau diajak ke Syam. Syam itu daerah Lebanon, daerah Palestina dan sebagainya. Itu dulu dikatakan daerah Syam. Diajak berdagang pas masih muda. Pernah. Maka sejak kakeknya namanya Abdul Muthalib ini meninggal, maka Nabi Muhammad karena yatim piatu dititipkan kepada pamannya, ini namanya Abi Thalib. Nah, Abu Thalib ini karena berpengaruh dan menjadi pelindung di dunia ketika mendapatkan ancaman-ancaman politik dari kaum kafir Quraisy maupun Yahudi Nasrani, maka yang melindungi adalah pamannya ini, namanya Abi Thalib. Yang kedua, orang yang paling berpengaruh pada saat itu adalah istrinya, namanya Siti Khadijah. Nah, Khadijah ini menjadi pelindung Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika diembargo oleh orang-orang Quraisy dan orang-orang Yahudi Nasrani. Diembargo itu apa? Tidak boleh melakukan jual beli dengan Rasulullah. Nah, sekarang betapa sulitnya kita, misalnya tidak boleh, kita butuh makanan tapi nggak boleh beli makanan.
Misalnya sekarang kita butuh mandi itu butuh sabun, tapi ternyata tidak boleh beli sabun karena di embargo. Itulah satu-satunya pelindung di dunia Rasulullah, namanya Siti Khadijah. Karena Siti Khadijah itu seorang saudagar kaya pada saat itu. Kebetulan pada tahun itu dua-dua orang ini, dua-dua pelindung Rasulullah di dunia ini, namanya Abu Thalib dan Siti Khadijah, meninggal bareng pada tahun yang sama. Maka pada tahun itulah disebut dengan Amul Huzni, tahun duka cita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Allah tahu kalau kekasihnya ini sedang dilanda kegalauan karena ditinggal dua orang yang paling berpengaruh, maka Allah mengisra mi'rajkan Rasulullah. Artinya apa? Diajak rekreasi untuk menghibur. Nah, Isra itu apa? Isra itu adalah perjalanan waktu malam. Jadi Rasulullah itu kan tidak pernah kemana-mana. Jadi selalu ada di sekeliling para sahabat. Nah, ada satu malam di mana Rasulullah itu menghilang ketika ditanya sahabat, Rasulullah kemana? Nggak tahu. Rasulullah kemana? Nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Nah, pada saat itulah Rasulullah diperjalankan oleh Allah dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Masjidil Haram itu mana? Mekah. Terus berjalan sampai ke Masjidil Aqsa. Aqsa itu mana? Aqsa itu Filistin, antar negara kalau sekarang. Kalau dulu kan belum ada negara. Filistin itu dulu daerah namanya Syam, termasuk Syam. Antar negara. Padahal jauhnya luar biasa. Antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa itu jauh. Maka dulu ada sahabat yang namanya Kokok. Sahabat Kokok ini penunggang kuda terbaik pada saat itu dan panglima perang pembantunya Khalid bin Walid. Ketika perang, sahabat Kokok ini maju terdepan karena saking cepatnya menunggang kuda sehingga dipanah. Ada pasukan Romawi 2.500 pasukan, mana sahabat Kokok ini nggak kena. Saking pinternya, saking cepatnya. Maka sekarang kalau orang penunggang kuda terbaik itu sekarang ibaratnya Rossi lah, Valentino Rossi, saking cepatnya. Nah, sahabat Kokok ini terkenal penunggang kuda terbaik pada saat itu, berkendara dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa butuh waktu 1 bulan lebih. Ini dengan kuda terbaik, penunggang kuda terbaik. Nah, tiba-tiba Rasulullah itu membawa cerita pulang dari Isra Mi'raj itu hanya dalam satu malam, lailan. Maka Rasulullah perjalanan antara Masjidil Haram Mekah atau Saudi sampai ke Palestina hanya ditempuh dalam satu malam. Maka waktu itu tidak masuk akal. Karena kendaraan terbaik waktu itu masih kuda, belum ada pesawat. Nah, itu sesuatu yang tidak masuk akal. Belum lagi Rasulullah diceritakan bahwa setelah Isra lalu melakukan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Perjalanan naik dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratil Muntaha. Mana Sidratil Muntaha itu? Sidratil Muntaha itu naiknya Rasulullah ke langit pertama. Langit pertama itu ada yang mengatakan sekarang itu galaksi Andromeda. Itu jauhnya itu kira-kira 4 juta tahun cahaya. Sampai bayangkan, kira-kira 4 juta tahun cahaya. Cahaya ini kan punya kecepatan. Kalau kita ada sinar lampu, ini kan memancarkan cahaya. Cahaya ini punya kecepatan. Nah, jauhnya Andromeda itu menurut ilmuwan sekarang, galaksi Andromeda itu jauhnya 4 juta tahun cahaya kecepatannya.
Kalau ini ke sini ini cepat, maka kali 4 juta tahun cahaya. Kira-kira seperti itu. Itu baru Andromeda. Belum Sama'ud Dunya, langit pertama. Sama'ud Dunya itu mana? Langit ke-1. Nah, langit ke-1 itu kalau kita menghadap ke atas, ada bentangan luas yang warnanya biru. Ini namanya Sama'ud Dunya oleh para ulama, langit dunia. Nah, kira-kira sampean bayangkan nggak, ketika orang barat sudah ada yang melakukan pendaratan di bulan, sebagian ada yang melakukan pendaratan di Mars. Kita nggak pernah membayangkan, kita masih ribut dengan urusan makan. Nah, Rasulullah itu lebih jauh dari itu, sampai ke langit pertama, namanya Sama'ud Dunya. Nah, di langit pertama inilah dalam rekreasinya Rasulullah yang namanya Mi'raj ini dipertemukan dengan orang pertama kali yang turun ke bumi, namanya Nabiullah Adam alaihis salam. Dipertemukan dengan nenek moyangnya, dipertemukan dengan pendahulunya, namanya Nabiullah Adam. Tidak hanya itu, lalu naik lagi ke langit kedua. Langit kedua itu jaraknya kurang lebih antara langit pertama dengan langit kedua kurang lebih sama dengan antara bumi ke langit pertama. Jauhnya luar biasa, kita tidak usah bayangkan. Orang air puas ada sebagian naik pesawat aja belum, maka kita nggak usah bayangkan, jauhnya luar biasa. Setelah langit kedua dipertemukanlah Rasulullah dengan Nabi yang terdahulu, namanya siapa? Nabi Isa alaihi salam dengan Nabi Yahya. Masih belum cukup, naik lagi ke langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf. Naik lagi ke langit keempat, jaraknya juga sama, ketemu dengan Nabiullah Idris. Naik lagi sampai ke langit kelima, bertemu lagi dengan Nabi Harun. Naik lagi ke langit keenam, bertemu dengan Nabiullah Musa alaihis salam. Naik lagi ke langit ketujuh, bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihis salam. Sudah tidak cukup sampai ke langit ketujuh, naik lagi ke suatu tempat yang oleh Al-Quran disebutkan namanya Sidratil Muntaha. Disitulah kemudian Rasulullah bertemu secara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah pada saat itu tidak mengucapkan salam. Kebalik, Rasulullah yang tidak mengucapkan salam. Kenapa? Karena dilarang. Kenapa Rasulullah tidak mengucapkan salam kepada Allah? Karena Allah adalah puncak keselamatan, muaranya keselamatan, maka tidak perlu mengucapkan kepada Allah. Tapi justru Rasulullah yang diberikan salam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan redaksi Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Maka karena Allah tidak boleh mengucapkan salam kepada Allah, maka yang dilakukan oleh Rasulullah apa? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatul lillah. Seluruh penghormatan, seluruh keberkahan, seluruh rahmat ta'zim, seluruh kebaikan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibalas oleh Allah, Assalamu alayka ya ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Tapi meskipun redaksinya menggunakan Assalamu alayka hanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi namanya Nabi ini tidak egois. Akhirnya Nabi langsung membalas Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin.
Itu pemimpin yang baik. Maka ketika ada salam, ada ucapan dari Allah untuk keselamatan Nabi, maka Nabi menjawab dengan assalamu alaina. Nabi tetap ingat kepada umatnya dan didoakan dengan assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Nah, setelah itu apa yang dilakukan oleh Allah kepada Rasulullah? Setelah itu, setelah dikenalkan berhadap-hadapan langsung dengan Allah, Rasulullah diperintahkan untuk menjalankan sholat. Akhirnya pada saat itu Rasulullah diperintahkan sholat dalam sehari semalam 50 kali. Tapi Rasulullah langsung mengiyakan, iya ya Allah, insya Allah kami lakukan. Begitu turun ketemu Nabiullah Ibrahim di langit ketujuh, Nabiullah Ibrahim hanya mengatakan ya. Artinya sebagai tanda setuju, karena Nabi Ibrahim itu orang yang taat, orang yang paling taat, sampai anaknya disuruh menyembelih oleh Allah dilakukan, saking taatnya kepada Allah. Maka ketika Rasulullah membawa kabar bahwa Rasulullah diperintah untuk melakukan sholat 50 kali, maka diiyakan oleh Nabi Ibrahim. Tapi begitu sampai langit ke-6 lagi ketemu dengan Nabi Musa, maka ini ada rukhsah, ada keringanan. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, kalau urusan Nabi, saya ini lebih senior. Saya ini lebih senior, kata Nabi Musa. Umatmu itu kecil-kecil. Umatku Bani Israel yang jagoan-jagoan melawan Fir'aun, Raja Fir'aun, melawan raja-raja seperti Haman, Fir'aun dan macam-macam. Itu aja ndak kuat, apalagi umatmu yang masih kecil-kecil. Ndak kuat, coba minta rukhsah deh, minta dispensasi sama Allah. Pasti akan gak kuat, dan ini memberatkan umatmu ya Muhammad. Akhirnya hasil pertimbangan dari Nabi Musa, akhirnya Rasulullah balik lagi bertemu dengan Allah lagi ke Sidratil Muntaha. Ya Allah, apakah bisa ditawar perintah ini? Ya sudah, akhirnya dikurangi oleh Allah. Namanya kekasih itu kalau minta mesti dikasih. Akhirnya dikasih dispensasi, dikurangi 5 menjadi 45 kali dalam sehari semalam. Begitu turun lagi sampai ke Nabi Musa langit ke-6, tetap tidak kuat ya Muhammad. Coba deh minta lagi sama Allah, minta diturunkan lagi keringanannya. Akhirnya naik lagi Rasulullah. Ya Allah, sepertinya masih keberatan, gimana kalau dikurangi? Nah, ini seperti tawar menawar kayak ibu-ibu kalau pengen beli jilbab. Bu, ini berapa? 50.000. Alah, masa jahitannya ini lo rusak, bodol-bodol. Ya udah 45. Masa 45, 5.000 Bu. Nggak bisa, ini lo masih bagus. Alah, ini lo warnanya itu lo nggak bagus, ada yang buram-buramnya. Ya sudah 40. Kira-kira begitu. Akhirnya ditawar terus sampai naik turun. Rasulullah itu dihitung sampai 9 kali, dan setiap naik turun itu dikurangi 5. Akhirnya menjadi berapa? 5 waktu. Maka setelah 5 waktu itu turun lagi sampai ke Nabi Musa. Coba deh tawar lagi, siapa tahu bisa. Tapi Rasulullah itu sudah nggak enak. Saya ini sudah dikurangi banyak sekali. Dari 50 dikurangi sampai menjadi 5 waktu. Masa mau naik lagi suruh nawar lagi? Ndak. Akhirnya sampai sekarang kita disuruh sholat dalam sehari semalam 5 waktu. Nah, setelah Rasulullah membawa oleh-oleh dari perjalanan 1 malam, mulai dari Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa, kemudian naik sampai ke Sidratil Muntaha, membawa oleh-oleh, namanya sholat 5 waktu. Nah, sebelum itu belum ada perintah sholat.
Sebelum peristiwa Isra Mi'raj dulu belum ada perintah sholat, belum ada perintah apapun, belum ada. Nah sejak saat itulah perintah sholat mulai ada. Tapi begitu turun sampai ke dunia, ini ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, tadi malam itu engkau kemana? Kok tak cari-cari nggak ada? Saya tanyakan juga nggak ada yang tahu. Akhirnya Rasulullah menjawab, saya tadi malam itu dari Masjidil Haram, dari Masjidil Aqsa. Yang benar ya Rasulullah, Masjidil Aqsa itu kan jauh. Nah ini mulai nggak percaya ini. Orang para sahabat ini mulai nggak percaya. Jangan bergurau lah ya Muhammad, jangan bergurau ya Rasulullah. Bener. Kenapa? Karena sahabat juga tahu Nabi itu dalam seumur hidupnya tidak pernah bohong sekalipun, tidak pernah. Maka punya gelar Rasulullah itu namanya Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Kenapa bisa punya gelar Al-Amin? Karena seumur hidupnya tidak pernah bohong. Ada nggak kira-kira orang air pas yang seumur hidupnya nggak pernah bohong? Gombal, ora percaya. Wong kelasnya kita itu loh, wong gak ngerasani sedino wis mulai sariawan. Betul. Iya, gak ngerasani sedino wis mulai sariawan. Apa mana jenis ibu-ibu begini? Wah, saya tidak percaya. Maka pada saat itu sahabat juga tahu meskipun ini sesuatu yang tidak masuk akal, tapi di satu sisi Rasulullah ini kan tidak pernah bohong. Dari kecil sampai dewasa Rasulullah tidak pernah menemukan satu peristiwa yang menemukan bahwa Rasulullah ini bohong. Tidak pernah ada. Maka punya gelar Al-Amin. Nah, tapi sesuatu peristiwa perjalanan Masjidil Haram sampai Masjidil Aqsa ditempuh hanya dalam satu malam. Ini sesuatu yang tidak masuk akal. Maka namanya muskil. Ini Rasulullah belum cerita tentang mi'rajnya, tentang naiknya dari Masjidil Aqsa sampai Sidratil Muntaha. Mendengar cerita ini langsung para sahabat ada gosip baru. Ini Rasulullah gila. Kenapa gila? Sejak ditinggal istrinya sama pamannya, ini Rasulullah ini pikirannya mulai goncang, pikirannya mulai kacau. Maka sahabat-sahabat ini mulai tidak percaya dengan Rasulullah. Bahkan sahabat dekat seperti Sayyidina Umar ini tidak percaya. Ya Rasulullah, masa gara-gara engkau ditinggal istri lalu pikirannya menjadi terganggu? Ya sudah deh, kalau begitu coba saya kumpulkan. Kalau ternyata gara-gara istri, saya kumpulkan seluruh orang perempuan di Mekah ini, saya kumpulkan, jenengan pilih salah satu yang paling cantik. Tapi Rasulullah, enggak ya Umar, benar saya dari Masjidil Haram. Nah pada saat itulah orang-orang, apalagi orang-orang yang munafik, mulai gak percaya. Nah mendengar cerita itu ada orang yang seneng. Siapa yang seneng? Pamannya, namanya Abu Jahal senang mendengar berita itu. Wah, ini kesempatan katanya. Kesempatan untuk menjatuhkan reputasi Nabi Muhammad, bahwa Nabi Muhammad biar dianggap gila. Akhirnya Muhammad, saya dengar tadi malam kamu kok jalan-jalan ke Masjidil Aqsa. Ini benar apa? Iya paman, karena pamannya. Iya paman, saya tadi malam dari Masjidil Aqsa. Ya sudah, gimana kalau cerita kamu itu kan menarik. Karena ini satu peristiwa yang luar biasa. Tidak ada orang Mekah yang pernah berjalan ke Masjidil Aqsa dicapai dalam waktu satu malam. Akhirnya benar. Ya nggak apa-apa ya Rasul. Ya apa-apa ya paman. Akhirnya seluruh orang Mekah dikumpulkan, halumi dikumpulkan oleh Abu Jahal.
Supaya apa? Supaya Rasulullah cerita tentang perjalanan Isra Mi'raj dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, lalu naik ke Sidratil Muntaha. Nah, dilalah yang dikumpulkan ini tidak hanya orang-orang bodoh, tapi termasuk orang-orang pinter, termasuk kaum-kaum intelektual dan orang-orang yang sudah pengalaman mendarat di Masjidil Aqsa. Termasuk orang Yahudi, termasuk orang Nasrani, orang-orang yang pernah diundang semua sama Abu Jahal. Halumi, datang. Akhirnya orang-orang datang Rasulullah cerita. Nah, namanya watak Abu Jahal, harapannya adalah ada rencana jahat supaya apa? Kalau orang semua tahu tentang cerita Isra Mi'raj, pasti orang akan nggak percaya. Ketika orang nggak percaya, maka pengikut Nabi Muhammad akan habis. Nah, pada saat itulah rencana jahat itu memang betul-betul dilakukan oleh Abu Jahal. Maka kalau melihat panitia pertama Isra Mi'raj, namanya Abu Jahal. Nah, ketua panitia Isra Mi'raj ini siapa? Gus Arwani. Kira-kira berarti tafaulan dengan Abu Jahal, karena pertama kali dulu yang melakukan Abu Jahal. Maka setiap ada peristiwa Isra Mi'raj berarti mesti ada cerita tentang Abu Jahal pada saat itu. Karena yang paling berkontribusi memperingati Isra Mi'raj itu adalah Abu Jahal tapi insya Allah tidaklah. Kalau kita ini niatnya beda lah, niat inilah yang membedakan antara Abu Jahal dengan kita. Abu Jahal mengumpulkan orang supaya Nabi cerita, tapi punya rencana jahat untuk menjatuhkan Rasulullah. Tapi kita melakukan Isra Mi'raj untuk mahabbah, cinta kepada Rasulullah. Setelah datang, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada Nabi Muhammad ini mulai tidak masuk akal. Tidak masuk akalnya bagaimana? Dulu pertanyaan orang Yahudi, orang Nasrani itu tidak masuk akal. Contoh begini, ada yang pernah ke Ketapang? Ada yang pernah ke Ketapang? Singgah ke Masjid Ketapang, Masjid Agung misalnya, ada Masjid Agungnya enggak? Atau Masjid Jami misalnya, ada. Pernah enggak? Pernah. Ada ya? Kira-kira kalau saya tanya, kira-kira di Masjid Jami atau Masjid Agung Ketapang itu kira-kira gentengnya ada berapa? Ada gentengnya enggak? Ada ya? Gentengnya ada berapa? Pintunya ada berapa? Toiletnya ada berapa? Jumlah keramiknya ada berapa? Kita tidak pernah ngitung kan? Nah, dulu itu Rasulullah dihadapkan dengan pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Supaya apa? Supaya Rasulullah tidak bisa menjawab lalu reputasinya jatuh. Itu rencana jahat dari Abu Jahal. Tapi namanya Rasulullah ini kekasih Allah, pada saat itu juga diutuslah malaikat Jibril untuk siaran langsung live. Jadi gak ada gambar bergerak. Dulu belum ada YouTube. Belum ada siaran langsung. Kita sekarang bisa percaya bahwa bal-balan di Real Madrid atau di Barcelona misalnya, itu bisa dibagi dalam waktu yang sama, bisa dibagi dan ditonton oleh orang sedunia dengan waktu yang sama. Namanya siaran langsung. Dulu belum ada teknologi itu. Maka itu sesuatu yang tidak masuk akal. Maka setelah mendapatkan pertanyaan-pertanyaan begitu antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa, ini kira-kira berapa warung yang harus dilewati, misalnya begitu. Orang biasa tentu tidak bisa jawab, tapi karena ada live streaming dari malaikat Jibril, akhirnya Nabi bisa menjawab. Warungnya sekian, pintunya sekian, toiletnya sekian, jumlah keramiknya sekian, gentengnya sekian, dan seterusnya. Semua terjawab oleh Rasulullah karena ada siaran langsung dari malaikat Jibril. Nah,
Maka inilah yang menjadi keajaiban, yang semula orang-orang tidak percaya dengan peristiwa Isra Mi'raj, ternyata setelah terjawab semua, akhirnya mereka, para sahabat maupun para orang-orang kafir Quraisy, ternyata mulai percaya. Oh, kok betul ya, jumlah gentengnya sekian, betul jumlahnya, pintunya sekian, betul-betul semua, berarti Rasulullah pernah ke sana beneran. Padahal pada saat itu sesuatu yang sangat muskil karena ditempuh dalam satu malam, belum lagi cerita ke langit. Nah, cuman setelah itu orang-orang mulai percaya lagi, termasuk Sayyidina Umar memang betul-betul mulai percaya. Nah, orang-orang yang percaya tanpa menanyakan itu hanya ada beberapa orang, seperti Sayyidina Ali, itu tidak pernah menanyakan. Masuk akal, tidak masuk akal, Sayyidina Ali langsung percaya. Sayyidina Abu Bakar langsung percaya. Tapi seperti jenis-jenis santri seperti Sayyidina Umar, orang-orang Quraisy pada saat itu secara umum tidak percaya karena tidak masuk akal. Setelah itu pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah akhirnya punya kebiasaan baru. Apa itu? Ketika sedang ngumpul-ngumpul, ternyata Rasulullah pamit sebentar, mengambil air, membasuh muka, membasuh tangan, membasuh kaki. Nah, setelah itu berdiri, bersedekap, lalu dulu belum tahu kalau itu rukuk, kalau itu sholat belum tahu, lalu rukuk, lalu sujud dan seterusnya. Nah, sahabat bertanya-tanya, ya Rasulullah, engkau ini mencari apa? Saya melihat kemarin-kemarin kok setelah peristiwa Isra Mi'raj engkau punya kebiasaan baru, ngambil wudhu, sholat dan sebagainya. Gitu. Akhirnya dijawab oleh Rasul, ini namanya sholat, inilah oleh-olehku dari peristiwa Isra Mi'raj untuk umatku. Lalu fungsinya apa? Ini untuk menyembah Tuhan. Ya kalau begitu saya diajari ya Rasulullah, saya kan umatmu, saya juga pengen menyembah Tuhan seperti engkau. Ya sudah, kumpulkan teman-teman. Akhirnya sahabat-sahabat ngumpul, Rasulullah sholat. Lihat ya, ditirukan, diam aja jangan ditanya, nanti kalau selesai baru tanya. Akhirnya benar, Rasulullah sholat. Pada waktu Isya Rasulullah sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus gitu. Nah, sahabat-sahabat yang depan mengikuti aja. Sayyidina Ali mengikuti, Sayyidina Abu Bakar mengikuti. Meskipun orang-orang yang belakang, barisan-barisan belakang nggak tahu ini. Barisan-barisan belakang nggak tahu caranya sholat itu. Kenapa? Karena sekian ribu tahun orang-orang Mekah kalau sholat itu di depannya ada patungnya, ada patung Lata, ada patung Uzza, ada patung Manat, ada patung Hubal, macam-macam. Nah, tiba-tiba Rasulullah beribadah kepada Tuhan, tidak ada patungnya. Nah, ini sulit. Maka yang depan bisa, Rasulullah sama siapa? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali bisa. Kenapa? Karena keimanan Rasulullah, pengetahuan Rasulullah langsung di copy paste terhadap hati para sahabat. Tapi sahabat yang badui di belakang-belakang tidak bisa. Akhirnya begitu sholat, yang belakang tidak bisa melihat mana ini Tuhannya. Kelihatan nggak kelihatan. Aku juga sama, nggak kelihatan. Tuhannya nggak kelihatan. Padahal mereka ribuan tahun kalau sholat di depannya ada Tuhannya. Namanya Lata, namanya Uzza, namanya Manat, namanya Hubal dan seterusnya. Ada patungnya. Tiba-tiba Rasulullah mengajak ibadah kepada Allah, tapi tidak ada patungnya. Maka yang belakang tidak bisa, karena tidak bisa lama-lama mogok yang belakang ini, tidak mau sholat. Begitu tidak mau sholat, Rasulullah tahu kenapa di belakang kok setiap
Ada sholat kok ribut. Tidak bisa ya Rasulullah. Mulai malam sampai pada siang hari. Namanya sholat duhur. Kalau dulu belum ada namanya sholat duhur. Dulu belum tahu nama itu. Sampai sholat duhur ternyata tetap tidak kelihatan. Padahal duhur itu kan terang. Bayangannya kalau sholat isya itu malam sehingga Tuhannya tidak kelihatan, itu bisa dimaklumi. Tapi kalau siang hari terang benderang Tuhan tetap tidak kelihatan, ini kan sulit bagi orang Arab. Nah karena sulit mogok. Setelah mogok itulah maka turunlah malaikat Jibril untuk mengajari sahabat-sahabat yang tidak bisa sholat. Dengan apa? Dengan u'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Apa artinya? Ibadahlah kamu seolah-olah kamu melihat aku. Kalau seandainya kamu tidak bisa seolah-olah melihat aku, maka yakinlah kamu itu aku lihat, kata Allah. Artinya apa? Artinya kita bisa sholat karena kita bisa merasa seolah-olah dilihat oleh Allah. Nah sejak saat itulah para sahabat-sahabat yang belakang, yang badui-badui, yang rodok bodoh-bodoh bisa sholat. Maka akhirnya bisa sholat. Bisa, cuman kelasnya beda-beda. Kalau Rasulullah ini pangkatnya nomor 1, kelas nomor 1. Karena pernah bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka pangkatnya apa? Ubudullah annaka tarahu. Ini kalau pangkatnya Rasulullah. Nah pangkatnya sahabat yang pinter-pinter, yang mengcopy paste keimanannya dari Rasulullah, seperti sahabat Abu Bakar, sahabat Sayyidina Ali. Ini pangkatnya ka'annaka tarahu, seolah-olah melihat Allah. Nah kalau pangkat kita apa? Pangkat kita ini fa illam takun tarahu fa innahu yaroka. Seolah-olah kita sholat ini dilihat oleh Allah. Karena kita sulit untuk khusyuk itu. Kita sholat Allahu Akbar seolah-olah khusyuk. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Mencoba untuk khusyuk. Tapi ketika ada tukang bakso lewat ting ting ting, tetap dengar. Telinga kita tidak khusyuk. Ketika di depan kita ada, misalnya kita jamaah, di depan kita kok ada orang yang menggunakan kaos partai untuk berjamaah, kita tetap bisa membaca PDI Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa. Tetap mata kita tidak bisa khusyuk. Misalnya di depannya rukuhnya bolong, tetap kelihatan rukuhnya bolong. Ini tetap kelihatan. Pikiran kita juga nggak konsentrasi. Allahu Akbar. Pikiran kita nggak konsentrasi. Tiba-tiba ingat terhadap sesuatu yang hilang. Misalnya kita mencari kunci di mana-mana ndak ada. Ternyata pas sholat Allah, oh ternyata kuncinya di atas meja. Mulai ingat. Artinya apa? Artinya kita mulai ndak khusyuk. Kita sulit untuk khusyuk. Maka khusyuk ini tidak menjadi syarat maupun rukun sholat. Tapi pangkatnya apa? Khusyuk ini hanya afdol, lebih utama. Tapi tidak masuk dalam kategori rukun maupun syarat sholat. Karena kalau khusyuk dimasukkan menjadi syarat maupun rukun sholat, maka insya Allah orang NU pasti tidak akan bisa sholat. Nah, itu tentang Isra Mi'raj. Ini ada tema kedua. Tapi sudah jam berapa ini? Jam 9. Lanjut apa leren? Lanjut. Yang kedua, haul Mbah Kiai Gede dan haul Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli alaihi. Haul itu apa artinya? Apa?
Haul artinya apa? Haul itu tahun. Berarti kalau ada peringatan kok peringatan haul, berarti kita memperingati orang yang sudah wafat. Orang yang sudah wafat. Nah, haul ini karena tahunan, biasanya orang-orang yang diperingati ini para ulama, atau leluhur-leluhur kita. Itu kalau kita pengen tabarukan, pengen kirim doa, ini namanya haul. Nah, haul ini rata-rata kita melakukan haul, para kiai biasanya dihauli. Tapi ada beberapa orang yang diperingati ini bukan matinya, tapi lahirnya. Di dunia ini setahu saya hanya 3 orang yang diperingati hari lahirnya. Satu namanya Nabi Isa alaihis salam. Biasanya ada tanggal merah ya. Kalau kalender nasional ada tanggal merah ya. Kelahiran Yesus, ya kan? Artinya kelahiran Nabiullah Isa alaihis salam. Itu yang diperingati. Yang kedua, Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diperingati hari lahirnya. Yang ketiga, Raden Ajeng Kartini. Hari Kartini itu kan yang diperingati lahirnya Raden Ajeng Kartini. Hanya 3 orang ini setahu saya. Yang lainnya haul semua. Apa kesimpulannya? Orang yang diperingati hari lahirnya ini seolah-olah orang yang lahir menandai perubahan zaman. Nabiullah Isa lahir membuat satu perubahan zaman saat ada kebobrokan para Bani Israel dan orang-orang Romawi. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir menandai zaman, membawa dunia ini ke cahaya yang terang benderang yang disebut minaz dzulumati ilan nur, dari akhlak yang gelap gulita karena menyembah berhala, akhlaknya bejat orang-orang kafir Quraisy, datang seorang pembawa kabar gembira, pembawa keimanan baru, namanya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selain itu, selain 3 orang itu rata-rata diperingati hari wafatnya. Termasuk beliau ini adalah haul Mbah Kiai Gede dan Tuan Guru Zaini bin Abdul Ghani. 2 orang ini adalah orang yang berpengaruh besar terhadap dakwah dan keislaman di Kalimantan. Simbah Kiai Gede dulu ini panglima perang. Panglima perang zaman siapa? Zaman Raden Fatah. Panglima perangnya Demak Bintoro. Nah, ini banyak ini orang-orang Demak ini, ada Yaisen, ada banyak ini orang-orang Demak. Nah, dulu panglima perangnya Demak Bintoro. Jadi Demak itu kerajaan setelah bubarnya Majapahit. Jadi Majapahit bubar, yang terakhir namanya Brawijaya V, diganti oleh anak dari selir namanya Pangeran Jimbun atau Raden Fatah. Jadi raja pertama keislaman di Nusantara, keislaman setelah Majapahit, namanya Demak Bintoro. Nah, punya panglima perang namanya Simbah Kiai Gede. Sampai di Kalimantan, kemudian menyebarkan Islam sampai mengislamkan Raja Banjar. Banjar itu mana? Kalimantan Selatan ya. Sampai Raja Banjar itu masuk Islam. Artinya apa? Artinya kita kenal Islam di sini, di Air Upas misalnya, atau di Kalimantan secara keseluruhan, ini adalah barokahnya beliau. Coba bayangkan kalau kita tidak dikenalkan dengan Simbah Kiai Gede, kita kenal Islam dari mana? Karena Islam itu tidak bisa kita membuat agama sendiri, tidak bisa. Agama itu harus ada yang membawa.
Karena kita tidak pernah ketemu langsung dengan Rasulullah, kita tidak pernah komunikasi langsung dengan Rasulullah, maka caranya adalah Islam sampai ke tanah kita melalui muridnya Rasulullah, namanya sahabat. Sahabat punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in. Tabi'in punya murid namanya tabi'in, dan seterusnya sampai para ulama-ulama yang memang sengaja dikirim ke tanah Jawa, ke tanah Nusantara termasuk Kalimantan untuk menyebarkan Islam di Nusantara. Salah satunya adalah beliau Mbah Kiai Gede dan siapa? Tuan Guru Zaini Sekumpul. Ini adalah para wali-wali, para ulama-ulama yang mendedikasikan dirinya dalam hidupnya untuk umat dan untuk agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka acara haul seperti ini adalah sebagai bentuk terima kasih kita kepada beliau-beliau karena kita kenal Islam dikenalkan oleh para pendahulu. Maka kita wajib mendoakan. Kewajiban ini diabadikan dalam Al-Quran. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Artinya apa? Orang-orang yang datang belakangan ini punya kewajiban mendoakan para pendahulu yang sudah wafat membawa iman. Nah, ini kita punya kewajiban. Maka sudah benar kalau hari ini, malam hari ini kita memperingati haul Yai Tuan Guru Zaini dan juga Simbah Kiai Gede. Karena bagaimanapun melalui perantara beliaulah kita kenal nikmat paling besar, namanya nikmat iman. Maka peran perantara para pendahulu ini biasanya, kalau haul ini biasanya menjadi tradisi orang-orang Nusantara, orang-orang Islam Nusantara dengan mendoakan para pendahulu. Maka ini di dalam keislaman tidak hanya itu, para pendahulu kita tidak hanya orang-orang yang membawa agama, tapi termasuk pendahulu yang membawa kita atau memberikan kita hadiah kemerdekaan. Siapa? Para pahlawan. Kenapa? Karena kita hidup di air upas ini tidak pernah membangun jalan sendiri. Ada orang-orang dulu yang sudah pernah membangun jalan sehingga kita tinggal pakai. Di Kalimantan misalnya sama. Di Jawa juga sama. Pasti ada orang-orang dulu yang pernah membangun babat alas di Kalimantan. Karena dulu ini hutan belantara. Ketika ada hutan belantara, maka ketika mau ditempati maka perlu ditirakati, dibangun jalan, dibangun bangunan, mulai ada pasarnya, mulai ada sampai sekarang itu mulai ada tower, mulai ada macam-macam. Ini adalah kalau dulu tidak dibangun maka kita akan kesulitan. Kenapa? Karena kita akan bertempat di sini untuk membangun jalan sendiri, untuk membuat pasar sendiri, membuat bangunan sendiri dan ini sulit. Nah, sebagai bentuk terima kasih itulah maka kita punya kewajiban mendoakan para pendahulu karena kita bisa hidup dengan enak, bisa hidup dengan lebih gampang karena sudah difasilitasi berkat dari orang-orang pendahulu. Kalau tidak ada para pahlawan, para pendahulu, kita ini masih dijajah. Dijajah siapa? Dulu dijajah Belanda. Kalau dijajah Belanda kita tidak bisa menikmati pengajian seperti ini. Kenapa? Karena pada zaman Belanda namanya ada kultur stelsel, ada politik etis, ada macam-macam, ada kerja namanya kerja tanam paksa. Kita dipaksa kerja dan tidak pernah diberi upah oleh Belanda. Nah, sejak saat itulah orang-orang di Nusantara ini melakukan perlawanan terhadap Belanda.
Cuman perjuangannya mereka adalah sistemnya sektoral. Orang Aceh dipimpin oleh Cut Nyadin, dipimpin oleh Teku Umar melawan pasukan Belanda. Orang Borneo juga sama, melakukan perjuangan namanya Jongbor Borneo. Orang Sulawesi melakukan perjuangan sektoral melawan Belanda dinamakan pemuda Jong Selebes. Orang Sumatera ada Jong Andalas. Di Jawa ada namanya Jong Java. Dulu ada orang pahlawan di Jawa namanya Pangeran Diponegoro, melakukan perjuangan, melakukan perlawanan terhadap Belanda pada tahun 1825 sampai 1830. Di Aceh tahun 1860 sampai 1901. Hasil dari perjuangan sektoral masing-masing wilayah inilah kemudian disatukan oleh Bung Karno. Ada Jong Borneo, ada Jong Java, ada Jong Andalas, ada Jong macam-macam, dikumpulkan oleh Soekarno, dibangun dengan mendirikan namanya Indonesia. Maka dulu sejak Indonesia itu dikenal sejak tahun 1928, dikenal dengan nama Sumpah Pemuda, bertanah air satu tanah air Indonesia, berbangsa satu bangsa Indonesia, berbahasa satu bahasa Indonesia. Sebelum itu kita masih dijajah. Nah, maka sejak 1901 itulah Belanda melakukan politik namanya politik balas budi, politik etis. Atas usulan siapa? Van der Venter, seorang ahli hukum dari Belanda, mengusulkan kepada pemerintah Belanda bahwa kita orang-orang Belanda ini sudah merampas banyak hal dari Nusantara. Kita punya rempah-rempah, kita punya apa, semuanya dari Nusantara. Gimana kalau orang Nusantara ini dikasihlah belas kasihan, dikasih pendidikan, kasih imigrasi, kasih edukasi. Ada edukasi, ada imigrasi, dan ada irigasi. Inilah isi dari Trias van der Venter, hasil dari kebijakan politik etis. Maka sejak saat itu ada perguruan tinggi pertama kali di Indonesia namanya Setovia. Alumni pertamanya namanya Dewis Dekker atau Dokter Setiabudi. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Tirto Adisuryo tapi gak lulus. Nah, Tirto Adisuryo ini pendiri koran pertama kali di Indonesia namanya Koran Medan. Nah, sejak saat itulah Vanding Fattus mulai melakukan konsolidasi untuk melakukan perlawanan terhadap Belanda, termasuk para ulama, termasuk para kiai. Nah, yang dari golongan kiai ada Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, ada Mbah Wahab Hasbullah, ada semuanya. Akhirnya mereka bersatu untuk melakukan perlawanan. Akhirnya pada tahun 1945 baru tercipta kemerdekaan Republik Indonesia. Hasilnya apa? Kita bisa menikmati hasil para jerih payah para pendahulu, baik keislamannya maupun kemerdekaannya. Maka sebagai wujud terima kasih kita kepada para pendahulu, maka kita wajib mendoakan alladzina sabaquna bil iman. Boleh, ini kayaknya sudah banyak yang ngantuk, banyak yang mudah-mudahan semua masyarakat Air Upas hidupnya tetap barokah dengan wasilah para pendahulu, dengan wasilah para orang-orang yang punya jasa besar terhadap dakwah di Kalimantan, terutama umumnya dakwah di Nusantara, para aulia, para wali, para kiai, para masyayikh, wabil khusus masyayikh Air Upas. Mudah-mudahan kita semua hidupnya berkah. Amin. Dengan nikmat iman, Islam, dan ihsan. Pun akhirul kalam, banyak salahnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.